ekspresinya itu tidak merasa dirugikan, tidak merasa ditekan dan sebagainya. Nah, kan banyak sekali kita tahu bahwa pimpinan itu kalau menyuruh orang, kalau dia nggak ada yang menyuruh orang, orang kan merasa tidak senang kalau disuruh. Tapi ada sebagai pemimpin bahwa anggota di bawahnya itu senang sekali kalau orang itu disuruh. Dia merasa diperhatikan, merasa apa semuanya. Nah, tapi kan ada dua tipe pemimpin yang berbeda jauh bertolak belakang. Ada yang pemimpin di mana jika menyuruh anak buahnya merasa tidak senang karena dia menyuruhnya tidak memanusiakan. Nah, berarti pemimpin tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang manajemen, mana manajemen itu sebagai seni orang ini bagaimana kita menyuruh orang, seni bagaimana kita memberdayakan orang tersebut untuk kepentingan bisnis kita. Itu pasti ya. Yang kedua, manajemen sebagai orang. Nah, seperti tadi bagaimana manajemen ini orang-orang yang di dalamnya itu turut taat terhadap apa yang menjadi aturan dari organisasi tersebut, dari bisnis tersebut. Terus manajemen sebagai karir. Nah, karena di dalamnya itu ada jenjang-jenjang, ada struktur-struktur, tentunya dia kan tidak akan pernah diam pada posisi yang semula. Dia pasti akan bergeser. Nah, pergeseran inilah yang disebut dengan sebagai jenjang karir. Bagaimana caranya? Yaitu kita membuat sistem manajemen yang baik, tingkatannya yang baik. Bagaimana? Di sana ada proses pengendalian, ada proses monitoring dan sebagainya. Sehingga kita atau bisnis kita dia hanya menumpang saja, hanya untuk mendapatkan bayaran per bulan atau per minggu atau per hari. Jadi ada pekerja yang mempunyai loyalitas dan yang bekerja hanya ingin mendapatkan hasil dari pekerjaan. Bayarnya butuh hasil butuh, tetapi dia akan memikirkan perusahaan ini, memikirkan di mana dia bekerja, bagaimana perusahaan ini bisa berjalan terus, karena saya memang ada di sana. Tapi kalau bekerja murni, dia tidak berpikir entah itu perusahaan mau jalan, entah perusahaan itu mau merugikan. Yang penting saya bekerja, saya dapat upah. Ya, nah, sanalah fungsi dari manajemen sebagai apa? Bisa karir, karena di sana akan menseleksi, karena ada proses penyeleksian, sehingga orang yang tepat itu pasti akan naik karirnya dan pasti dia sebagai. Ada pertanyaan? Ada 2, 3, 4. Ada? Pasti pernah teman-teman pernah belajar disebut sebagai pengurus maupun sebagai peserta. Nah, mana organisasi adalah dua orang atau lebih bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk yang sejumlah data. Walaupun dalam satu organisasi itu ada 2 orang, di mana 2 orang ini memiliki tujuan yang sama. Ya, ingat, memiliki tujuan sama dengan struktur yang sudah dijalankan. Apa ini struktur? Nah, dari awalnya bilang bahwa 2 orang ini sudah memiliki peran masing-masing. Untuk apa? Untuk mencapai sasaran dari organisasi tersebut. Baik itu sasarannya dalam artian spesifik maupun sasarannya itu adalah jumlah sasaran. Dalam artian apa? Bisnis ini memiliki aktor yang banyak.
sukses di sana. Nah, boleh ya, itu turunannya betah, tapi boleh itu dan itu apa yang namanya batu itu menjadi ada satu menyeimbang untuk penembuk sapi misalnya. Ini adalah bisa banyak bisnis, bisa menghidupi banyak bisnis, banyak pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan ini punya yang namanya struktur. Siapa? Ya, tujuannya utamanya misalnya belum ada pertanyaan langsung ya sasaran atau goal. Nah, pasti ya di sini kalau tadi pada ada yang pertama namanya sasaran, namanya planning, ada namanya organizing, ada namanya leading. Ya, banyak sekali controlling, terus ada efisiensi, terus ada lagi efektif, unsur yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ini organisasi tentang sasaran. Yang pertama, tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh suatu organisasi. Kalau kita sudah bekerja sama, nah namanya kerja sama mungkin lebih dari satu orang kan ya. Yang itu kerja sama itu semasa sendiri itu siapa sama siapa anda kerja sama. Dalam apa namanya mau kerja sama tersebut pasti dalam proses bekerja sama tersebut pasti ada sasaran. Pasti ada tujuan yang akan dicapai. Itu namanya. Nah, tujuan inilah yang nantinya kita buat ada struktur lah. Nah, tujuan yang diakan untuk mencapai ada satu organisasi. Yang kedua, organisasi sering sekali mempunyai lebih dari sasaran. Dalam artian kita membentuk organisasi tidak hanya memikirkan satu pekerjaan. Tidak konsep tapi banyak sasaran. Kenapa banyak sasaran? Kalau awal saya sarankan untuk membuat sasaran hanya satu, sehingga dapat kita fokus. Setelah itu baru kita pikirkan sasaran-sasaran lain turunan dari sasaran seperti tahu tadi. Tahu bisa. Tapi kita tetap buat bisa kita jadikan buat bisnis baru lah bisa kita pecah jadi pecah bagaimana kita tidak fokus pada satu sasaran. Jika berjalan maka kita akan membuat struktur baru. Karena kita buat struktur baru maka yang menjalankan adalah orang lain lagi di bawah kita. Lalu kita masuk ke bisnis yang lain. Kita fokus ke bisnis yang satunya lagi. Kita jalan, kita taruh orang di dalamnya. Untuk apa? Untuk menjalankan itu, untuk mempertanggungjawabkan proses itu. Nah, kalau sudah jalan semua akan berbalik layar. Ya, Anda akan main di ya. Tujuan dari itu itu dari personal. Karena itu tidak dapat dari dengan dia. Anda kerja bangga, biasa tidak kalau dapat penghasilan, maka dari penghasilan itu akan menimbulkan coba menuju bagi-bagi atau kalau tidak punya uang zaman sekarang akan sulit tercapai. Nah, kalau sudah ini sudah memiliki sistem, Anda hanya bisa lagi. Atau apa yang terjadi? Orang tidak finansial lagi
Kenapa? Karena sistem yang apa pun tidak. Dari awal sama dia merintis. Nah, sudah saya bilang, sasaran utama selesai, masukkan orang buat sistem. Tidak bekerja dia sendiri. Apalagi sama dengan kontrol, sama dengan software. Software berdiri langsung tidak buat berarti tidak butuh Anda lagi, tetapi itu bisa hasilkan siswa. Anda selesai. Betul tak sih? Nah itu juga dengan pekerjaan. Apa boleh langsung itu? Anda buat program, Anda buat rule-nya, Anda buat algoritmanya, Anda buat flowchart-nya. Namanya struktur. Itu juga sama. Buat mana ini apa fungsi dari ini apa? Bisa berjalan. Ya. Kita kalau tahu itu sebagainya sistem juga saya begitu. Saya pada calon-calon tadi tidak pakai nyangka atau koreksi saya melakukan sesuatu dan ada perlu perbaikan karena tergantung dari pergerakan orang kembali apa ya katakan yang ajak dari ketinggalan zaman pasti ketinggalan karena sesuai dengan persis sama dengan kita membuat software. Bagaimana kita membuat sebuah sistem? Nah, sistem itulah yang nanti setelah kita kerjakan, sistem itulah yang akan memberikan output kepada kita. Walaupun kita sudah tidak masuk lagi ke dalam sistem itu, banyak orang tahu sistem itu aja. Dia tidak bekerja dengan sendiri. Ya, bicara. Ada pertanyaan? Nah itu makan. Kalau kita sudah punya sasaran, dalam software ya, misalnya Anda membuat software toko kelontong, Anda punya toko, belum punya sistem, belum punya struktur di sana, belum punya role di sana. Maka planning Anda pertama apa? Bagaimana kita membuat sebuah sistem di mana tanpa ada kita bisa mengontrol stok kita. Contoh ya, kita mengontrol stok, mengontrol penjualan kita. Yang dulunya saya ikut bekerja di toko kelontong tersebut untuk melihat nyatetin, benar stoknya masih 10, yang terjual 5. Tapi kan saya ada di sana kan ya, dengan catat itu. Nah kita planning kita makan bagaimana saya lebih jeratan itu, tapi saya tetap bisa mengontrol toko saya. Maka saya membuat sistem. Nah, entah Anda membeli softwarenya, atau Anda membuat sendiri softwarenya tersebut dengan rule yang ada, dengan perencanaan yang Anda punya. Maka ini adalah perencanaan, proses penetapan sasaran, dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Sasaran apa? Bagaimana mengecek produk-produk yang ada di toko kelontong tersebut, mengecek produk berapa yang laku dan sebagainya, sehingga kita tidak tertipu oleh peniaga kita, oleh karyawan kita. Apa? Kalau saya ada di sana, ya tak mungkin lah. Kenapa? Kita yang ada di sana, kita yang mengawasi. Kalau kita nggak ada di sana, kalau saya terus ada di sana, maka saya tidak pernah membuat bisnis yang lain. Kenapa? Saya fokus kepada toko kelontong, maka saya tidak bisa berkembang bisnis saya. Nah, untuk bisa mengawasi apa? Buatlah sistem. Nah, sasarannya apa? Bagaimana saya menjalankan toko ini, ya, mengecek semua produk-produk yang ada di toko ini. Ya, tapi saya tidak
ada di sana. Maka yang dikoordinasikan apa? Kalau yang kasusnya seperti ini, maka ada yang namanya supply. Barang datang, masuk gudang, keluar gudang, masuk tempat di tokonya. Kalau yang toko potong ya. Tapi kalau kita organisasi awal barang datang dan kemudian penjual di stok di gudang banyak sekali produk-produk yang ada. Kalau tidak diorganisasikan tidak bisa. Begitu juga di di tempat penjualan di toko, barangnya luar biasa, mobilenya luar biasa, keluar masuknya, keluar ke penjual masuk dari gudang. Nah, bagaimana mengeceknya? Maka itu yang namanya pengorganisasian sistem yang masuk. Nah, begitu juga dengan organisasi. Organisasi kita koordinir dia. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan topoksinya. Nah, yang tulis tentang ini dari toko apa? Sebagai penjualan. Maka di sana kan bersentuhan langsung dengan customer. Bagaimana produk yang sudah dibeli customer itu akan mengurangi stok. Dan seperti ini stok yang ada di toko. Dan nanti kan ada balance-nya lagi. Barang yang keluar 10, kalau pas habis langsung habis 10 juga. Jangan sampai ya produk toko nanti yang bukannya 10, tapi di sistem dia terbaca 5, berarti ada 5 produk. Ya kan, tanpa kita kontrol, kita sudah dikasih informasi bahwa ada 5 produk yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan prosedur untuk mengeluarkan produk. Maka kita akan tahu dan kita bisa mengkoordinasikan sistem yang ada di dalam. Apakah itu benar kelalaian dari sistem, atau sistemnya tidak berfungsi dengan baik, atau memang human error. Human error apa? Orang sengaja untuk mengambil produk tersebut. Ada yang ketiga lagi, di luar dari sistem yang kita sudah buat, yaitu apa? Yang mencuri. Apa ada? Banyak. Maka butuh yang namanya, kalau memang ada yang maka butuh yang namanya CCTV. Itu apa? Untuk memantau, untuk buktikan. Nah, di sini juga ada di organisasi. Apa itu? Namanya kontrol. Pemimpin dan ini namanya controlling. Proses itu memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dalam artian apa? Produknya ada 10, terjual harusnya 10, baru produk kita habis. Tetapi baru keluar 5, produk itu sudah habis. Maka ada 5 produk lagi yang tidak sesuai. Maka apa? Itulah di controlling ini. Maka ini kan ada warning di sana. Maka perlu yang namanya controlling, dan itu ada proses di sana bagaimana menentukan di mana letak dari permasalahannya. Nah, apakah proses kalau yang potong ya, softwarenya yang tidak berfungsi dengan baik, seharusnya dia menjumlah yang barang yang keluar, tapi dia tidak menjumlah misalnya, atau di sana dicatat 10, ternyata di gudang itu mengeluarkan hanya 5, salah menghitung. Maka ada proses ke gudang lagi, muncul ke gudang dan mau proses ke inputan atau ke supplier. Supplier kemarin berapa sih mengikutkan barang? 20, ternyata di gudang ada produknya 15. Yang salah siapa? Maka orang gudang mengirim data ke penjual atau ke toko, itu salah. Seharusnya mengirim data 5. Kalau dia mengirim data 5, maka benarlah yang terjual 5, barang habis. Kenapa? Stok mengirim data 5, tetapi stok mengirim datanya 10.
kontrolnya ketemu. Maka yang terjadi kesalahan ada di baru masuk ke efisiensi dan efektif. Kenapa efisiensi dan efektif? Nah, ini adalah sarana untuk apa? Untuk memberikan peningkatan nilai terhadap produk, pekerja, dan organisasi. Apa itu produk? Bagaimana kita tidak menimbun produk atau menimbun produk segitu banyaknya, sedangkan customer tidak terlalu membutuhkan produk tersebut. Nah, ya udah apa? Lewat controlling ini. Maka apa yang akan dilakukan oleh efisiensi efektif? Maka kemampuan meminimalkan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau memang produk ini tidak diminati, maka kita nggak usah mencetak produk itu terlalu berapa saat pertama. Kita tidak terlalu besar membiarkan udah. Sehingga kita benar-benar menyetok di sudah adalah produk-produk yang benar-benar diminati oleh customer. Efektif, efisien. Yang tadi efisiensi, efektif, kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, melakukan hal yang tepat. Nah, jadi melakukan tepat apa? Kalau memang produk tersebut tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan dalam artian customer tidak dibutuhkan, itu dibutuhkan, tapi bukan prioritas dari customer untuk membeli produk tersebut. Ini adalah produk pelengkap misalnya. Nah, stoknya juga kita sedikitkan. Efisiennya apa? Kalau kita beli banyak, otomatis perputaran modal kita kan ada pada produk tersebut. Kalau kita beli sedikit, otomatis dana yang ada bisa ditukarkan atau bisa dialihkan ke tempat yang lain, ke produk yang lain yang notabene produk tersebut memang dibutuhkan oleh customer. Nah, itulah efisiensi dan efektif. Kalau kita sudah efisiensi, maka perputaran modal itu benar-benar efektif. Kenapa? Benar-benar memberikan keuntungan kepada baik itu produk, karyawan maupun organisasinya itu sendiri. Ada pertanyaan? Ada, saya tak ke belakang dulu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, nanti UTS-nya itu sampai efektif dan efisien. Dari awal sampai efektif dan efisien ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misal ada organisasi yang baru berdiri dan sudah menerapkan dasar berorganisasi, tetapi tiba-tiba gagal, itu apakah karena SDM-nya, Pak? Saya begini dulu ya, pahami pola pikir dulu. Ada suatu organisasi, di mana organisasi itu belum menjalankan manajemen ya? Sudah menjalankan manajemen nggak? Sudah, Pak. Sudah menjalankan manajemen, tetapi gagal kan itu ya? Iya. Nah, di dalam manajemen yang seperti tadi saya bilang itu kan ada prosedur-prosedur. Yang pertama, sasaran organisasi kan, yang pertama kan organisasi. Dari organisasi itu kan ada sasaran. Ya, ada
organizing, mengorganisasikan semua. Terus ada leading, pemimpin, bagaimana dia bisa mengatur anak buahnya. Terus ada controlling. Nah, kenapa bisa gagal? Ini pasti karena controllingnya yang kurang baik. Kenapa seperti tadi? Potong-potong tadi seperti tadi. Produk yang seharusnya tidak begitu laku, karena tidak ada kontrolnya, kita buat stok yang luar biasa. Apa yang terjadi? Apakah salah? Tidak salah. Tetapi modal yang seharusnya kita beli untuk produk yang putarannya bagus, menjadi modal tersebut kita beli untuk produk yang tidak putarannya bagus. Apa itu jadi? Maka modal tersebut akan tertanam, akan terdiam. Sedangkan karyawan, sistem yang lain itu biaya juga. Maka di sini akan terjadi kekurangan modal. Karena kurang modal apa? Maka dia bisa berhutang dan sebagainya. Nah, kalau dia berhutang, tetapi prosesnya juga tidak ada kontrol yang seperti tadi, menimbul produk-produk yang tidak sesuai, maka lambat laun toko itu pasti bangkrut. Kenapa? Tidak bisa mengelola, tidak bisa mengkontrol. Begitu juga dengan organisasi. Nah, seperti tadi, apakah di SDM? Bisa jadi. Tetapi kalau seperti Anda bilang, apakah SDM berarti kontrolnya tidak bagus? Kenapa? Jadi saya tanya, apakah dia menggunakan manajemen? Iya. Seharusnya di manajemen tersebut kegagalan itu akan tahu di mana letaknya dan bagaimana Anda bisa menanggulanginya itu. Berarti apa? Ada skup-skup dari manajemen itu terlewati. Bisa di sasarannya yang tidak sesuai dengan, kalau memang dia bisnis tidak sesuai dengan customer. Misalnya apa? Paling mudah, paling enak untuk dicontohkan adalah Anda bisnis Lamborghini misalnya. Sasarannya berarti menjual mobil mewah. Anda pasarkan di pasar Bandung Sari misalnya. Pengorganisasi planningnya, saya menjual, planningnya merencanakan itu. Perencanaannya adalah saya mau promosi di pasar Bandung Sari atau pasar di Moyo lah misalnya, paling keren, atau di mall lah. Di mall. Nah, itu kan biaya untuk promosi kan luar biasa. Nah, jadi pertanyaan, apakah tepat menjual mobil Lamborghini itu di pasar atau anggaplah di mall? Apakah tepat? Tidak. Kenapa? Karena pengunjung mall rata-rata itu pasti dia tujuannya pertama itu adalah maksudnya kalau dia promosikan ke mall, kalau mobil-mobil yang bermasyarakat itu mungkin enak promosikan di mall karena memang yang datang ke sana beragam, ya kan ya, beragam struktur masyarakatnya, baik itu penghasilan paling rendah sampai penghasilan yang paling tinggi, tergantung lagi mallnya. Apa yang terjadi? Maka perencanaan Anda yang salah. Nah, kalau salah tentunya nanti munculnya di controlling. Misalnya kita promosikan di mall, ternyata pengunjungnya banyak, yang melihat banyak sekali, bahkan berjubel yang melihat, tetapi satupun produknya tidak terjual. Maka di controlling akan tahu, ternyata kita memasarkan di mall itu mobilnya tidak bisa. Karena apa? Memang antusias dari masyarakat tinggi, animo dari masyarakat tinggi, tetapi dia tidak memiliki customer, dia tidak memiliki, atau pengunjung tidak memiliki kemampuan untuk membeli. Berarti apa? Anda mendatangi pasar tidak potensial namanya. Apa pasar tidak potensial? Pasar yang hanya memiliki keinginan saja, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membeli produk tersebut. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka harus Anda tahu dulu pasar Anda di mana. Nah, kalau dia sudah
tersebut, maka perencanaan ini ya, perencanaan planning ini yang utama. Maka di sana juga masuk yang namanya segmentasi. Membuat segmen, ini produk ini itu berada di mana, segmennya siapa. Ya, nah, tadi tujuannya terakhir dari manajemen itu adalah pasti namanya controlling tersebut. Ya, maka